Bab 599. Oh Ratu Iblis kecil, kondisimu saat ini sepertinya sangat buruk. Jantungmu telah terpotong dan semua organ dalammu terluka. Kamu pasti sangat kesakitan sekarang. Pangeran Huai mencibir dengan bangga, aku tidak bisa berbuat apa-apa selama bertahun-tahun. Tapi jika ayahku mengambil tindakan sendiri, bahkan jika kamu adalah Ratu Iblis kecil, kamu masih rentan. Oh, lihat postur tubuhmu, apakah kamu masih bermimpi untuk melarikan diri? Hahaha, Raja Huai tertawa liar, saya pikir kamu akan mengambilnya sendiri dan tidak memberi kami kesempatan untuk membunuhmu dengan tangan kami sendiri. Tanpa diduga, kamu sedang melamun paling konyol di dunia. Karena kamu ingin melarikan diri, silakan saja dan biarkan aku melihat di mana kamu bisa melarikan diri. Hahaha. Pangeran Ming muncul jauh lebih cepat dari perkiraan Yun Ce. Matanya dingin dan napasnya menjadi berat. Tawa liar dan kata-kata liar Pangeran Huai membangkitkan gejolak dalam jiwanya, dan semua kekuatan mentalnya terkonsentrasi pada Raja Ming sendirian. Tahan aku, di dalam hati dan jiwa Ratu Iblis kecil, suara Yun Ce tiba-tiba terdengar, pegang aku erat-erat. Apapun yang terjadi nanti, jangan lepaskan, apalagi mengambil tindakan. Selama kamu masih memiliki sedikit kesadaran, jangan lakukan itu apapun yang terjadi, lepaskan. Ini satu-satunya harapan kita untuk melarikan diri, percayalah. Ratu Iblis kecil terkejut. Apa yang mereka hadapi saat ini adalah situasi yang benar-benar menyedihkan. Jangan khawatir tentang Raja Ming, hanya satu Raja Huai yang dapat dengan mudah membunuh mereka. Sekarang, bahkan jika Yun King Hong hadir, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Adapun Yun Ce, tak seorang pun di alam iblis ilusi ini akan percaya bahwa dia memiliki kemungkinan untuk melarikan diri atau bahkan kemampuan sekecil apapun untuk berjuang di depan orang-orang yang menakutkan seperti itu. Tapi hampir tanpa sadar, Ratu Iblis kecil membuka tangannya, menuruti kata-kata Yun Ce, dan memeluk pinggangnya erat-erat. Pada upacara Kaisar Iblis, dia berulang kali mengubah apa yang dianggap mustahil oleh semua orang menjadi fakta yang paling mengejutkan, dan mengubah ejekan dan sarkasme semua orang menjadi mencengangkan berkali-kali. Dia sendirian merevitalisasi reputasi keluarga Yun dan menjadikan Huai runtuhnya. Rencana kemenangan Wang membuatnya sangat terkesan oleh seseorang untuk pertama kali dalam hidupnya. Itu juga membuatnya ingin mempercayainya sekarang. Memegang erat pria yang baru berusia 22 tahun dan lemah ini, tetapi bergegas untuk melindunginya dengan mempertaruhkan nyawanya, dia merasa hati dan jiwanya tiba-tiba menjadi jauh lebih stabil. Dia kehilangan akal sehatnya dalam hal ini, hal yang aneh dan tidak bisa dimengerti perasaan. Hanya ada suara samar yang melayang di lubuk hatiku, inikah perasaan ketergantungan? Raja Ming mengangkat tangannya dan mengangkat kepalanya ke langit. Putri Kai, keluarga kerajaan iblismu telah menguasai dunia iblis ilusi selama 10.000 tahun, dan inilah waktunya untuk berakhir. Setelah hari ini, tidak akan ada kaisar iblis di dunia ini, dunia iblis ilusi. Putraku tidak akan lagi menjadi Raja Huai, tetapi Kaisar Huai yang akan naik tahta Tuhan. Sedangkan bagimu, klan Kaisar Iblis, tidak akan lama lagi kamu akan dilupakan oleh iblis fantasi dunia. Anda, Putri Kai, tidak hanya akan menjadi Kaisar Iblis terakhir di era Kaisar Iblis, tetapi juga Kaisar Iblis. Akhir dari penghinaan di era kekaisaran. Sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan untuk melihat ini. Petik 2. Ayah. Pangeran Huai berkata, biarkan aku mengakhiri mereka. Kedua bajingan putus asa ini tidak layak bagi ayahku untuk melakukannya sendiri. Apalagi jika Yun Ce tidak membunuhnya dengan tangannya sendiri, itu akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Raja Ming melihat sedikit ke samping dan berkata dengan tenang, kamu, kaisar masa jabatan pertama, yang akan berubah menjadi iblis dan menjadi kaisar, sebenarnya mengambil inisiatif dan ingin membunuh seseorang yang usia dan kekuatannya jauh lebih rendah darimu dengan tanganmu sendiri. Kamu di depannya, ini bukan hanya kegagalan total. Petik 2. Kata-kata samar Pangeran Ming membuat Pangeran Huai menjadi kaku, dan kemudian dia menundukkan kepalanya karena malu, anaklah yang tidak kompeten. Tidak, aku tidak bilang kamu salah, Pangeran Ming berkata perlahan, orang pertama dalam hidupmu yang membuatmu bingung, lepas kendali, dan benar-benar malu sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 20-an, sulit untuk dilepaskan. Mungkin Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda telah menanam iblis batiniah di hati dan jiwa Anda karena dia,
dan hanya dengan membunuh Yun Ce dengan tangan Anda sendiri Anda dapat sepenuhnya melenyapkan iblis batinia ini. Membunuh mereka. Pangeran Huai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya." Dan ketika berhadapan dengan seseorang yang harus dibunuh, betapapun lemahnya lawannya, atau meskipun dia sudah menjadi mangsamu, jangan pernah menggoda lawan untuk membunuhnya, hilangkan saja akar permasalahannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ikuti ajaran ayahku. Raja Huai langsung berdiri di depan Yun Ce, dan aura besar menyelimuti dirinya, menguncinya dengan kuat. Pangeran Huai memiliki senyum tipis di wajahnya, dan matanya yang santai dan sombong sepertinya mencemooh dua larva yang menyedihkan. Yun Ce, beberapa jam yang lalu, aku dengan putus asa berpikir bahwa suatu hari aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri, untuk melampiaskan kebencian di hatiku, tapi itu tidak penting lagi sekarang. Aku akan segera menjadi kaisar iblis hantu. Ngomong-ngomong, apalagi membiarkanku menyimpan dendam, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku melihatnya kamu. Tapi kamu mati. Sungguh tidak rugi jika Ratu Iblis kecil menguburmu bersamamu. Kalau begitu pergilah ke neraka dan terus lindungi Ratu Iblis kecilmu. Wajah Raja Ming menjadi ganas sesaat. Dia mengangkat tangannya dan tertawa liar. Sekelompok api merah dan hitam berbentuk tengkorak mengembun di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, api itu meluas hingga lebih dari 10 kaki. Di dalam sekejap, cahaya seluruh dunia meredup, roh api dan roh petir di sekitarnya tampak sangat ketakutan, dan mereka semua melarikan diri seperti orang gila. Raja Huai tidak akan pernah melanggar perintah Raja Ming, dan serangan ini sebenarnya mengumpulkan 90% kekuatannya. Kekuatan api yang jatuh ini tidak hanya berlebihan untuk menghadapi seorang praktisi mendalam yang hanya memiliki alam Tianxuan, itu sudah cukup untuk menghancurkan bahkan Ratu Iblis kecil dalam kondisinya saat ini dalam sekejap. Mati, dunia menjadi redup sejenak, dan api iblis besar yang jatuh mengeluarkan raungan teror yang jahat, meledak ke arah Yun Ce. Tujuan mereka datang ke lembah api gagak emas hari ini adalah untuk membunuh Ratu Iblis kecil, tapi apakah itu adalah Raja Ming atau Raja Huai? Serangannya titik pusatnya adalah Yun Ce, bukan Ratu Iblis kecil. Mungkin dalam pikiran bawah sadar mereka, Yun Ce merupakan ancaman yang lebih besar bagi mereka daripada Ratu Setan kecil. Serangan mengerikan seperti itu bahkan akan membunuh seorang tuan, apalagi alam Tianxuan. Energi dalam di tubuh Ratu Iblis kecil melonjak, dan dia hendak melawan dengan risiko hatinya hancur, ketika dia mendengar Yun Ce mengaum dengan keras, "Jangan bergerak." Yun Ce mundur dengan seluruh kekuatannya, lengan kanannya memegang erat pinggang Ratu Iblis kecil. Tetapi di bawah tekanan Raja Huai, tindakannya menjadi sangat sulit. Api iblis yang jatuh di pupilnya semakin dekat. Pada saat api iblis yang rusak hendak mengenai tubuhnya, dia tiba-tiba berbalik dan membiarkan dirinya melakukannya. Jatuh, api iblis meledak ke arah punggungku. Menyegel awan dan mengunci matahari. Ledakan, dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, api iblis yang jatuh dari Raja Huai meledak, memenuhi ruang di sekitarnya selama lebih dari 10 mil dalam sekejap. Di dunia yang sepertinya tiba-tiba berubah menjadi bencana kiamat, Yun Ce seperti daun tumbang yang tersapu badai, ia terbawa lebih dari 10 mil jauhnya. Ketika dia melihat sosok itu lebih dari 10 mil jauhnya, senyuman di wajah Pangeran Huai tiba-tiba menegang, dan bahkan ekspresi Pangeran Ming berubah secara signifikan. Apa? Serangan kekuatan penuh kaisar jangka menengah, belum lagi alam Tianxuan, bahkan 100 atau 10.000, akan diledakkan menjadi ketiadaan dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan jejak. Tapi Yun Ce diledakkan dengan keras lebih dari 10 mil jauhnya, namun tubuhnya masih utuh. Meski nafasnya sudah lama lemah, namun tetap ada. Bahkan kesadarannya jelas belum runtuh dan masih membawa iblis kecil itu bersamanya. Kemudian, dia terbang ke arah utara dengan kecepatan yang sama sekali tidak sesuai dengan aura energinya yang dalam. Dia belum mati. Pupil Pangeran Huai berada dalam kondisi melebar yang tidak dapat ditarik kembali untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat mempercayai mata dan perasaan spiritualnya apapun yang terjadi. Bagaimana dia tahu bahwa Yun Ce memiliki tubuh Dewa Naga, memiliki perlindungan seni Buddha Agung, dan telah mengalami pemadaman badai luar angkasa selama 18 bulan penuh. Bahkan jika dia tidak melawan dengan kekuatan yang dalam, sulit bagi tuan biasa untuk menyakitinya. Paham dia, ditambah dengan perlindungan, menyegel awan dan mengunci matahari, dan ketahanan yang kuat terhadap energi dalam berbasis api, bahkan pukulan telak dari Pangeran Huai tidak dapat membunuh Yun Ce. Meskipun dia belum mati, dia terluka parah.
Setidaknya semua organ dalam telah tergeser dan sebagian besar meridian telah terputus. Suara Raja Ming tenang, namun keterkejutan di matanya masih belum hilang sepenuhnya. Seorang Master Tian Xuan menahan serangan penuh kaisar tingkat menengah tanpa mengalami kematian, dan masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan lebih baik daripada Raja Mingnya, dan rasa dingin sesaat keluar dari lubuk jiwanya. Alangkah buruknya jika orang ini tidak mati sampai dia dewasa. Untungnya, dia pasti akan mati hari ini. Tangkap mereka segera dan bunuh mereka, kata Raja Ming dengan suara rendah. Phantom Light Thunder milik Yun Ce digunakan secara ekstrim, meskipun ia terluka parah, penglihatannya terkadang jelas dan terkadang kabur, namun kecepatannya tidak pernah melemah sama sekali. Mereka awalnya berada di tepi lembah api guntur gagak emas, dan saat ini, di bawah mereka, terdapat lautan lahar berdarah yang telah mendidih selama 10.000 tahun. 3.000 mil lautan kematian. Cairan hangat perlahan mengalir di tangan Ratu Iblis Kecil. Ratu Iblis Kecil memandangi telapak tangannya. Kedua tangannya yang ramping seputih salju sekarang seluruhnya berlumuran darah merah, seolah-olah baru saja direndam dalam genangan darah. Selengkapnya dari rata-rata, seluruh tubuh Ratu Iblis Kecil sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan Yun Ce yang lebih rendah. Dari wajah Yun Ce, dia tidak melihat ekspresi kesakitan. Sebaliknya, dia tersenyum perlahan di bawah tatapannya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Suara lembut dan senyuman lembut sepertinya memiliki kekuatan sihir yang tak terlukiskan, sangat menyentuh kedalaman jiwa Ratu Iblis Kecil, menyebabkan dia kehilangan kesadaran sesaat dan lupa bagaimana berbicara. Apa menurutmu aku hebat? Hehe. Yun Ce menyeringai. Mereka masuk semakin dalam ke laut kematian, dan udara yang bertiup di sekitar mereka sudah puluhan kali lebih panas daripada yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ratu Iblis Kecil, di belakang mereka, Raja Ming dan Raja Huai mendekat dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, mereka telah menutup separuh jarak. Namun, ketika mereka mencapai langit di atas laut kematian, kecepatan mereka melambat secara signifikan. Mungkin mereka sudah menebak apa Yun Ce ingin melakukannya, atau mungkin lautan kematian ini terlalu menakutkan bagi mereka untuk berani mendekat. Dia sebenarnya sedang masuk jauh ke dalam lautan kematian, kata Raja Huai dengan gigi terkatup. Dia jelas tidak bisa melepaskan serangannya barusan tidak membunuh Yun Ce. Sepertinya dia memilih untuk mati dengan berani. Raja Ming berkata dengan tenang, "Yah, itu menghemat energi kita. Jika dia mati di tangan kita, hasil akhirnya juga akan berubah menjadi abu di lautan kematian ini." Kecepatan Yun Ce juga melambat hingga benar-benar berhenti. Dia tidak berbalik untuk melihat seberapa dekat Raja Ming dan Raja Huai dengannya, tetapi menatap kosong ke lautan darah tak berujung di depannya. Saya tidak tahu seberapa besar kemungkinan Anda dapat bertahan hidup dengan ini, pilihan, tapi inilah yang kupikirkan. Satu-satunya pilihan yang bisa kupikirkan. Pegang aku erat-erat dan tutup matamu. Tubuh Yun Ce dilepaskan dengan energi yang sangat besar, dan nyala api Phoenix naik. Api merah menyelimuti dirinya dan tubuh Ratu Iblis Kecil. Namun, hal itu tidak memberikan sensasi terbakar sedikit pun pada Ratu Iblis Kecil, hanya perasaan hangat seperti kehangatan, angin bertiup ke seluruh tubuhnya. Yun Ce menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia memeluk Ratu Iblis Kecil erat-erat, menyingkirkan energi dalam yang melayang, dan jatuh bersamanya langsung ke dalam kematian di bawah. Laut tenggelam diam-diam ke dalam lautan yang tampaknya tak berujung. Bab 600. Gelombang udara yang membara di atas lautan kematian lebih menakutkan daripada api dalam yang dilepaskan oleh Tuan Biasa dengan seluruh kekuatannya, dan roh api yang berkeliaran di atas semuanya melepaskan aura alam Tuan. Dikatakan bahwa kedalaman laut kematian juga membiakkan roh api di alam Jiangxuan. Menyaksikan Yun Ce dan Ratu Iblis Kecil jatuh ke lautan kematian, tubuh mereka terhenti. Pangeran Ming melambaikan lengan panjangnya dan memimpin Pangeran Huai melintasi angkasa, mundur dari langit di atas laut kematian ke tepi hampir seketika. Karena seiring berjalannya waktu, meskipun dia sekuat Raja Huai, dia tetap tidak mampu menanggungnya. Membiarkan mereka mati seperti ini. Sangat mudah bagi mereka. Jatuh ke lautan kematian adalah kematian yang pasti, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Karena jika ayahnya, Raja Ming, jatuh ke dalamnya, dia akan menjadi abu paling banyak dalam 10 napas. Tapi Raja Huai tidak merasa terlalu senang, malah dia mengertakkan gigi dengan enggan.
Karena Yunce dan Ratu Iblis Kecil bisa saja dibantai dan dibunuh olehnya sesuka hati, namun yang mengejutkan dia gagal membunuh mereka dengan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, dia memberi mereka kesempatan untuk bunuh diri. Terutama Yunce, meskipun dia mati dan binasa sepenuhnya di depan matanya, amarah yang telah tertahan di dadanya sepanjang hari tidak dapat dilampiaskan sepenuhnya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Saat kamu gagal membunuh mereka barusan, aku tahu mereka pasti akan memilih cara kematian ini, kata Raja Ming dengan tenang. Anak itu tidak kompeten, Raja Huai menundukkan kepalanya dan berkata. Itu saja, Raja Ming memandang lautan kematian yang terus mendidih dengan mata acuh tak acuh, dan kemudian perlahan mencibir, upacara hari ini gagal total, tapi itu adalah berkah tersembunyi. Kembalinya segel Kaisar Iblis mengizinkan Ratu Iblis Kecil memberi kita kesempatan gratis untuk membunuhnya. Peluang, intrusi Yunce adalah bonus tambahan. Dia mati di lembah api guntur gagak emas dan binasa di laut kematian tanpa meninggalkan jejak apapun. Bahkan jika memang ada tuan yang kuat atau kekuatan yang kuat di belakangnya, dan jangan pernah mencoba mengejar kita. Ini semua kehendak Tuhan. Tuhan telah memberkati keluarga kami. Benar, itu semua adalah kehendak Tuhan. Raja Huai tertawa keras, dengan kematian Ratu Iblis Kecil, tidak ada lagi garis keturunan Kaisar Iblis di dunia ini. Mulai sekarang, dunia iblis ilusi ini akan menjadi dunia kita. Selamat, Ayah. Tidak, selamat kepada keluarga kami karena akhirnya mematuhi kehendak Tuhan, mendapatkan apa yang kami inginkan, dan mengambil kendali alam iblis ilusi mulai sekarang. Jangan terlalu senang dulu, Raja Ming berkata perlahan, kematian Ratu Iblis Kecil hanyalah akhir dari dunia Kaisar Iblis. Masih banyak batu sandungan di jalanmu untuk menjadi seorang kaisar. Setia kepada Kaisar Iblis keluarga dan istana adalah hambatan besar, terutama klan Yun dan Mu. Menurut apa yang dikatakan Yunce sebelumnya, mereka juga mencurigai keberadaanku. Ayah, jangan khawatir, Pangeran Huai berkata dengan sikap percaya diri. Ketika Ratu Iblis Kecil ada di sini, mereka sangat tertekan sehingga mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertindak gegabah. Sekarang Ratu Iblis Kecil sudah mati, mereka kehilangan tulang punggung dan berantakan. Mungkin, mereka akan buru-buru menyerah ke istana Pangeran Huai kita. Jika kita ingin berbicara tentang rintangan yang patut kita perhatikan, ya, Yun King Hong, yang telah datang hidup kembali, tidak akan mampu melakukannya. Raja Ming tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengangguk perlahan, ayahku masih belum bisa menunjukkan wajahnya dalam jangka pendek. Jalannya telah diaspal dengan mulus, tergantung padamu bagaimana cara menghilangkan batu sandungan terakhir. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, aku tidak akan mengecewakan ayahku. Sebelum Raja Ming selesai berbicara, Raja Huai berkata dengan arogan dan tegas. Pada saat ini, Raja Ming tiba-tiba berbalik, melihat dengan acuh tak acuh ke arah selatan, dan berkata dengan suara rendah, orang-orang dari keluarga Yun dan keluargamu telah masuk. Total ada 12 orang. Barisan sudah cukup, tapi sayang sekali sudah terlambat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Menghindari mereka, Pangeran Huai bertanya, tanpa ekspresi terkejut atau panik. Tidak perlu. Raja Ming mengulurkan tangannya untuk menahan segel Kaisar Iblis. Tahukah kamu bahwa ayahmu masih harus berjuang untuk merebut segel Kaisar Iblis ini ketika dia benar-benar yakin bahwa dia akan membunuh Ratu Iblis Kecil? Petik 2. Raja Huai menjawab, ayahku berkata bahwa ketika seorang anggota keluarga kerajaan iblis membawa segel Kaisar Iblis bersamanya, jika nyawanya dalam bahaya, segel Kaisar Iblis akan meminum darah Kaisar Iblis sendiri untuk mengaktifkan pelepasan darah, dan kekuatan pelepasan darah ini dapat membuat orang melarikan diri keluar lembah api guntur gagak emas. Selain itu, jika Ratu Iblis Kecil menemukan kesempatan untuk melarikan diri ke posisi di mana dia memasuki lembah api guntur gagak emas, dia dapat langsung melarikan diri dari lembah api guntur gagak emas dengan segel Kaisar Iblis. Setelah mengatakan ini, Raja Huai tiba-tiba menyadari sesuatu. Ayah, mungkinkah itu? Itu benar. Raja Ming meraih segel Kaisar Iblis. Untuk melarikan diri dari lembah api guntur gagak emas, kamu membutuhkan darah Kaisar Iblis. Namun dalam ingatan Kaisar Iblis Kecil, tercatat dengan jelas bahwa keluarga kerajaan keluarga dengan darah tipis Kaisar Iblis juga bisa melakukannya. Itu hanya membutuhkan lebih banyak darah. Tetapi rahasia ini hanya diketahui oleh kami, ayah dan anak, di dunia ini.
Pemahaman dunia adalah jika Anda ingin keluar dari lembah api guntur gagak emas, Anda hanya bisa menunggu segelnya dibuat ulang dan kemudian menjadi diusir secara paksa. Selain itu, tidak ada jalan lain. Dalam hal ini, ayah dan anak kami meninggalkan lembah api guntur gagak emas langsung dengan segel Kaisar Iblis. Setelah itu, ketika Anda muncul di kota Kekaisaran Iblis, semua orang tahu bahwa Anda sama sekali tidak berada di lembah api guntur gagak emas selama ini. Ratu Iblis kecil menghilang di lembah api guntur gagak emas setelah berita menyebar, jika keluarga Yunmu berani mengincarmu, kamu dapat menggunakan ini untuk membungkam mereka atau bahkan menghajar mereka. Mata Pangeran Huai tiba-tiba berbinar, dan dia hampir bisa melihat ekspresi Yun King Hong yang sangat tidak sedap dipandang ketika dia tiba. Ayahku bijaksana. Tunggu setengah jam, Raja Ming melihat ke laut kematian lagi dan berkata dengan tenang. Raja Huai terkejut, mungkinkah ayahku khawatir, jika dia jatuh ke lautan kematian, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Bahkan ayahku pun, Raja Ming mendengus pelan, ada begitu banyak hal aneh tentang Yun Che. Kamu mencoba yang terbaik dan gagal membunuhnya, yang membuat ayahku merasa bahwa orang ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat dan bahkan dibuat ayahku merasakan perasaan krisis sesaat. Bahkan jika Ratu Iblis kecil tidak mati, dia harus mati. Raja Ming berkata dengan dingin, lautan kematian ini adalah lava gagak emas yang telah berputar selama ribuan tahun. Bahkan dewa misterius yang legendaris tidak akan pernah selamat jika dia jatuh ke dalamnya. 1/4 jam kemudian, lalu aku akan menunggu setengah jam. Itu bisa dianggap sebagai hadiah karena membuatku merasa dalam bahaya sesaat. Iya, meskipun dia merasa peringatan Raja Ming berlebihan dan bahkan konyol, Raja Huai tidak berani melanggarnya. Dan setengah jam masih jauh dari waktu yang cukup bagi keluarga Yun dan Mu untuk mencapai tempat ini setelah memasuki lembah api guntur gagak emas. Satu-satunya akibat jatuh ke lautan kematian adalah berubah menjadi abu, tidak peduli siapa Anda. Ratu Iblis kecil menutup matanya. Menghilang ke lautan kematian setidaknya akan jauh lebih baik daripada mati di tangan Pangeran Ming dan Pangeran Huai. Namun, kebencian yang luar biasa ini ditakdirkan untuk tidak pernah terbayar, bahkan kebenarannya tidak akan pernah diketahui, dan bahkan seluruh alam iblis ilusi akan jatuh ke tangan istana Pangeran Huai. Dia selalu tidak mau, tetapi pada saat ini, dia sangat tenang. Dia tidak tahu apakah itu karena kematian sudah begitu dekat, atau karena pria di sampingnya yang memeluknya erat. Ia merasa tubuhnya benar-benar tenggelam dalam magma yang menggelinding, dan sensasi terbakar datang dari segala arah. Yang lebih menakutkan dari sensasi terbakar adalah nafas kematian. Namun, seiring berjalannya waktu, napas demi napas, dia tidak merasakan hilangnya kehidupan, tidak kehilangan kesadaran, dan perasaan tenggelam sangat jelas. Sensasi terbakar di sekelilingnya selalu ada, namun tidak pernah menjadi intens. Bahkan dengan tubuhnya yang terluka parah, dia dapat menahannya sepenuhnya. Ratu Iblis kecil membuka matanya dengan bingung, hanya untuk menemukan sepasang mata cerah sedang menatapnya. Yun Che menyeringai, "Hei, kamu, apakah kamu berpikir kamu mati?" Kecuali Yun Che, semua yang dilihatnya berwarna merah sedalam darah. Tidak peduli di depan, di belakang, di atas, di bawah, semuanya perlahan-lahan menggulung magma. Mereka berada di dunia lahar, namun lahar tersebut tidak menyentuh tubuh mereka. Di sekelilingnya terdapat lapisan api merah dengan diameter sekitar 1 kaki. Lapisan api merah ini sangat tipis, tetapi benar-benar mengisolasi lava tak berujung di sekitarnya. Bahkan panas lava ini sangat terpengaruh. Isolasi, bagaimana mungkin Ratu Iblis kecil tidak mengetahui betapa menakutkannya lahar di laut kematian. Bahkan jika itu dikatakan sebagai hal yang paling menakutkan di dunia, tidak ada seorang pun di dunia iblis fantasi yang akan menyangkalnya. Mengisolasi lahar di lautan kematian, apalagi dia, mustahil bagi ayahnya untuk bereinkarnasi. Tapi lapisan api itu, api merah dari Yun Che yang melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Suara Ratu Iblis kecil terdengar seperti mimpi, dan dia masih tidak bisa mempercayai matanya. Yun Che mengertakkan giginya erat-erat. Dia memiliki kekuatan dewa jahat, dan betapapun mengerikannya lahar laut kematian 10 kali lebih menakutkan, tidak mungkin dia bisa terluka. Tapi dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengisolasi lava dan panas yang mengerikan untuk melindungi Ratu Iblis kecil. Meskipun dia memiliki kemampuan pengendalian tembakan yang tak tertandingi,
Ini adalah api gagak emas dari para dewa, dan lava di sekitarnya menyebar ribuan mil dalam aliran yang tak berujung, dan tidak mudah untuk mengisolasinya sepenuhnya. Beberapa kata yang diucapkan Yun Ce kepada Ratu Iblis Kecil sangat melelahkan. Menghadapi pertanyaan Ratu Iblis Kecil, dia tidak dapat menjelaskan. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah, "Aku tidak tahu berapa lama keadaan ini bisa bertahan." Karakter Pangeran Ming bahkan lebih berhati-hati daripada Pangeran Huai. Sekarang pasti masih berada di luar, jadi kita tidak bisa pergi dalam waktu singkat. Aku tidak dapat mengalihkan perhatianmu sekarang. Jika kamu ingin membunuh Raja Ming secara pribadi untuk membalas dendam, maka kunci vitalitasmu. Dengan seluruh kekuatanmu, setidaknya sampai aku tidak dapat menahannya lagi, kamu tidak boleh mati. Jika sumber kehidupannya rusak, orang biasa akan mati sejak lama. Bahkan jika dia adalah seorang tuan, dan garis hidupnya terputus, dia hanya dapat bertahan selama beberapa jam sebelum mati. Bahkan jika garis hidup kaisar terputus, dia pasti akan mati, tetapi jika dia mendukungnya dengan segenap kemampuannya, kekuatan, dengan tubuh misteriusnya dan kekuatan mendalam yang jauh melebihi orang biasa, tetapi masih mungkin untuk hidup beberapa hari lagi, atau bahkan 10 hari. Petik 2. Ratu Iblis Kecil menatap Yun Ce dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Ketika dia menutup matanya, kata kematian telah benar-benar hilang dari hatinya, dan digantikan oleh gelombang keinginan yang kuat untuk bertahan hidup dengan terlalu banyak emosi yang dalam dan kompleks. Dia tidak lagi merasakan lingkungan sekitarnya dan lupa di mana dia berada. Sisa energi dalam tubuhnya dimobilisasi olehnya, yang semuanya digunakan untuk mengunci energi kehidupan terakhirnya. Dia harus hidup, meskipun itu bukan untuk balas dendam. Demi Yun Ce, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan harapan untuknya. Dasar bodoh, kamu belum mengaktifkan seni Buddha Agung sekarang. Jasmine berkata dengan marah, aktivitas elemen-elemen di lingkungan lava ini tidak kurang dari badai luar angkasa dari Bahtera Suan kuno. Kamu menggunakan seni Buddha Agung untuk serap setiap nafas di sini. Kekuatan langit dan bumi akan puluhan kali lipat dari dunia luar. Tidak hanya luka di tubuh bisa disembuhkan dengan cepat, tapi kemampuan pemulihannya juga akan jauh melebihi konsumsinya. Kamu masih ragu berapa lama kamu bisa bertahan? Tentu saja kamu bisa bertahan selama yang kamu mau. Yun Ce melotot. Ketika dia bereaksi, dia hampir ingin menamparkan telinganya sendiri. Dia terlalu banyak berpikir dalam bayang-bayang Raja Ming, dan sebenarnya mengabaikan bahwa lautan kematian adalah lingkungan unsur yang ekstrim. Kembali ke lingkungan luar angkasa ekstrim dari Bahtera Suan kuno, seni Daofu miliknya menyerap puluhan kali kekuatan langit dan bumi, memungkinkan dia untuk tetap abadi meskipun tubuhnya dihancurkan secara sembarangan oleh badai luar angkasa. Tentu saja itu lebih baik di sini. Yun Ce memusatkan pikirannya sebentar, dan pagoda emas pucat muncul berputar di atas kepalanya. Dalam sekejap, udara murni langit dan bumi perlahan mengalir ke tubuhnya seperti sungai. Dan hanya dalam satu tarikan napas, aliran ini membengkak menjadi aliran deras. Itu melonjak ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang hampir gila. Otak Yun Ce tiba-tiba menjadi jernih, dan kelelahan di tubuhnya dengan cepat melemah. Trauma itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan meridiannya yang patah pun sembuh dalam sekejap, kecepatan yang tidak dapat dipercaya oleh orang awam. Sembuh dengan cepat. Bab 601. Dalam pemahaman semua praktisi yang mendalam, tempat terjadinya api tidak diragukan lagi adalah gunung berapi. Lava akan menggelinding di gunung berapi yang ganas, bahkan dikelilingi lautan api yang tak ada habisnya. Tanah api ekstrim semacam ini kadang-kadang menghasilkan harta spiritual jenis api yang langka, dan juga merupakan tempat yang disukai oleh beberapa mistikus jenis api tingkat lanjut untuk perbaikan rantai. Baik alam iblis ilusi maupun benua Tianxuan memiliki banyak gunung berapi besar dan kecil, namun tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jumlah total gunung berapi di dunia tidak dapat dibandingkan dengan sudut laut kematian. Karena bagi kaisar yang berkuasa, ini adalah tempat kematian yang tidak berani mereka dekati. Tingkat aktivitas elemen api di sini jauh melebihi batas yang dapat dibayangkan oleh orang misterius manapun. Setelah Yun Ce memeriksa kondisi Ratu Iblis Kecil, dia menghela nafas lega. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia memobilisasi seni Buddha Agung dengan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk menekan hilangnya nyawa permaisuri setan kecil. Tapi sekarang, puluhan kali lipat vitalitas langit dan bumi, tidak hanya cepat sembuh luka-lukanya,
tetapi juga menahan nafas kehidupannya dengan kuat untuk melindunginya. Meskipun garis hidupnya terputus, selama vitalitas langit dan bumi terus berlanjut, vitalitas terakhirnya tidak akan hilang. Sekarang tidak ada lagi kekhawatiran apakah dia dan Ratu Iblis kecil dapat bertahan hidup, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan lautan kematian untuk saat ini, karena Raja Ming dan Raja Huai kemungkinan besar masih menunggu di tepi laut. Kematian, Yun Ce mulai berkonsentrasi untuk merasakan sekelilingnya. Dia sepertinya telah memasuki dunia yang hanya berisi api, dan tidak ada apapun di sekitarnya kecuali elemen api yang sangat padat dan aktif. Memiliki urat nadi dewa jahat dan benih api jahat, Yun Ce memiliki afinitas yang sangat sempurna terhadap elemen api. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan api murni, itu tidak dapat membahayakan dirinya. Tidak peduli seberapa canggih kekuatan api berbasis keterampilan misteriusnya adalah, dia bisa melakukannya dalam waktu singkat. Dia familiar dengannya, namun, setelah mendapatkan benih api dewa jahat, ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan lingkungan api yang ekstrim. Bagi yang lain itu adalah lautan kematian. Tapi bagi Yun Ce, yang sangat menyukai api, ini adalah dunia yang hampir seperti mimpi. Yun Ce mengulurkan tangan, melewati penghalang isolasi, dan tenggelam ke dalam lautan api. Tiba-tiba, tidak hanya energi langit dan bumi yang mengalir ke dalam tubuhnya, tetapi nafas api yang sangat kaya juga dengan cepat mengalir ke lengannya bersama dengan telapak tangannya dan afinitasnya terhadap elemen api, dan kemudian dalam gelombang energi dari bawah, daya tarik pembuluh darah misterius dewa jahat, mereka secara spontan mengalir ke pembuluh darah misterius. Ini adalah perasaan yang sangat halus yang sulit dijelaskan dalam bahasa apapun. Yang mengejutkan Yun Ce adalah aura api yang mengalir menuju pembuluh darahnya yang dalam tidak keluar dan terkuras habis, tapi sepertinya enggan untuk pergi. Perlahan-lahan ia tertanam di dalam pembuluh darahnya yang dalam, dan kemudian benar-benar melebur langsung ke dalamnya. Di antara mereka, miliknya kekuatan yang mendalam menunjukkan sedikit peningkatan, tapi itu benar-benar dapat dikenali. Nafas api di sini, sebenarnya dapat diserap, dan dapat langsung diubah menjadi energi dalam miliknya sendiri. Memurnikan dan menyerap roh api dapat meningkatkan kekuatan dalam diri seseorang. Terlepas dari kelangkaan roh api, bagi seorang mistikus untuk memurnikan roh api, dibutuhkan banyak kerja keras dan sumber daya, dan bahkan mengambil risiko yang besar. Dan saat ini, Yun Ce baru saja menyerap nafas api di sini, dan kekuatannya yang dalam benar-benar meningkat. Ini sungguh sulit dipercaya. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh semua mistikus di dunia ini. Dan tidak ada risiko atau efek samping yang perlu dibicarakan, bahkan tidak ada sedikit pun rasa sakit atau kesulitan. Yun Ce hanya menggunakan kekuatan isolasi pada Ratu Iblis kecil dan membenamkan separuh tubuhnya ke dalam lautan api. Tiba-tiba, aura api yang kaya sepertinya tertarik tak tertahankan, mengalir dari seluruh bagian tubuhnya seperti ribuan aliran. Ke tubuh Yun Ce, setiap otot dan pembuluh darah serta setiap tetes darah mengalir ke seluruh tubuh Yun Ce. Dia mengarahkan nafas api ini untuk menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Lambat laun, dia merasakan seluruh tubuh dan bahkan jiwanya diselimuti dan dipenuhi dengan perasaan yang sangat lembut, seolah-olah setiap tetes darah dan setiap serat di tubuhnya. Sel sudah terbakar, tampaknya seluruh orang telah berubah menjadi roh api. Dia telah menerima api dewa jahat dan api Phoenix selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah merasakan hal sehalus ini sebelumnya. Dan pada akhirnya, semua aura api ini mengalir menuju pembuluh darah yang dalam dengan patuh, dan berputar serta menyatu dalam pembuluh darah yang dalam. Suasana hati Yun Ce saat ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Dia mengalokasikan satu bagian dari pikirannya untuk mengisolasi api untuk Ratu Iblis kecil, satu bagian dari pikirannya menjaga udara langit dan bumi mengalir ke tubuhnya, dan 8 bagian pikirannya yang tersisa digunakan untuk menyerap dan membimbing laut, api kematian, yang panas, kaya, dan tak ada habisnya, nafas api. Nafas api tingkat yang sangat tinggi ini, bahkan bagi seorang praktisi mendalam yang kuat yang bangga dengan dunia, adalah nafas kematian, tetapi saat ini, itu telah menjadi tonik terbaik, dan Yun Ce dengan rakus menyerapnya, nafas api. Itu mulai beredar di tubuhnya untuk kedua kalinya, dan untuk ketiga kalinya. Pada ketiga kalinya, kekuatan mendalam Yun Ce telah meningkat sekitar 10%, dan seluruh tubuhnya benar-benar tenggelam di dalamnya. Peningkatan kekuatan mendalam adalah hal sekunder, dan Yun Ce samar-samar merasa bahwa pemahamannya tentang hukum sistem kebakaran juga tampaknya mengalami beberapa perubahan yang samar-samar.
Tindakan dan keadaan Yunce tentu saja tidak bisa lepas dari perhatian Jasmine. Dia dengan hati-hati mengamati Yunce saat ini, keterkejutan melintas di kedalaman matanya. Untuk waktu yang lama, dia berbisik pada dirinya sendiri, legenda itu memang benar. Lautan kematian ini seharusnya tidak muncul sama sekali. Sekarang tempat ekstrim dari pesawat ini sebenarnya telah memicu kemampuan Vena dalam dewa jahat yang menantang surga. Ini hanyalah cara yang paling tidak tahu malu dan penuh kebencian untuk memperbaiki rantai di dunia. Alasan kenapa itu belum terpicu sebelumnya adalah karena level apinya tidak cukup. Jika suatu hari dia tiba di alam dewa api dan masuk ke penjara api penguburan dewa kuno, Jasmine tidak mengeluarkan suara yang mengganggu Yunce, tapi diam-diam mengamati setiap perubahan di tubuh Yunce. Dewa jahat, dewa paling istimewa di era para dewa kuno yang legendaris, bukan milik kekuatan apapun, dan tidak dikendalikan oleh dewa manapun. Bahkan di zaman kuno, dia bahkan tidak peduli dengan kaisar ilahi, dan dia bahkan tidak mau mematuhi hukum kekacauan. Kekuatan yang ditinggalkannya dikabarkan sangat ilusi. Ketika kekuatan yang ditinggalkannya akhirnya muncul, itu menarik banyak orang untuk merebutnya dengan liar dan akhirnya jatuh ke tangannya. Pada saat yang sama, dia hampir membayar harganya dengan nyawanya. Namun pada akhirnya, hal itu diturunkan kepada Yunce, dan hanya dalam beberapa tahun, kekuatan dewa jahat, serta atribut, menentang surga, yang dapat mengabaikan hukum langit dan bumi, telah mulai muncul. Misalnya, ia dapat sepenuhnya kebal terhadap kekuatan atribut, seperti mampu menggabungkan es dan api, perpaduan kekuatan yang benar-benar kontradiktif, seperti mampu secara langsung menyerap kekuatan elemen dan menjadi kekuatannya sendiri. Mungkin alasan kenapa dia bisa dengan mudah menahan warisan dari begitu banyak jenis kekuatan suci adalah karena kemampuan khusus dewa jahat untuk mengabaikan hukum. Benua Tianshuan, di utara kerajaan Blue Wind. Apakah ini negeri es dan salju? Seorang pria parubaya berpakaian hijau, yang tampak berusia sekitar 50 tahun, memandangi dunia salju putih tak berujung di depannya. Pemandangannya tidak buruk. Apakah ini pertama kalinya kamu datang ke Blue Wind Country? Di sampingnya, seorang lelaki tua berpakaian ungu berkata dengan tenang. Pria berbaju hijau mendengus dingin, dengan rasa bangga dan jijik yang mendalam terpancar di matanya. Jika bukan karena perintah Tuan Muda, saya tidak akan menginjakkan kaki di tempat bermutu rendah seperti itu. Tapi pemandangan seperti itu sepertinya tidak terlalu buruk, defisit. Ini adalah kelompok yang terdiri dari 12 orang, dipimpin oleh pria berbaju hijau dan pria tua berbaju ungu. Mereka semua mengenakan pakaian ketat dengan warna yang sama, dan tidak ada ciri atau logo pada pakaian mereka. Yang mengherankan adalah energi misterius yang dikeluarkan oleh kedua belas orang ini tidak diragukan lagi, tidak menakutkan. Terutama pria berbaju hijau dan pria tua berbaju ungu dengan jelas memancarkan aura alam mendalam tirani, dan mereka sudah mendekati tahap tengah alam mendalam tirani. Bahkan 10 pengikutnya semuanya berada di atas tahta level 8. Ling Tiani, orang terkuat di kerajaan angin biru, memegang tahta tingkat 6, dan salah satu dari 12 orang ini akan lebih baik dari Ling Tiani. Mereka berdua tak terkalahkan di seluruh kerajaan Blue Wind. Dan kedua tuan itu tidak lain adalah makhluk menakutkan seperti dewa di Blue Wind, cukup untuk menutupi langit dengan satu tangan di alam misterius Blue Wind dengan mudah. Jika kamu ingin melihat pemandangan, kamu akan punya banyak waktu setelah menyelesaikan misi. Pria tua berbaju ungu berkata dengan tenang, istana awan beku berada di daerah bersalju ini. Jika kamu menemukan wanita bernama Xia Qingyue, kamu dapat kembali dan kembali ke Tuan Muda. Petik 2. Pria berbaju hijau memandang ke depan, dan pandangannya menunjuk tepat ke arah Frozen Cloud Asgard. Padang salju yang luas benar-benar sepi. Dengan perasaan spiritual dari alam basuhan, tidak sulit untuk secara langsung menemukan Frozen Cloud Asgard di tempat terbuka seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Frozen Cloud Asgard ini adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di kerajaan angin biru, kedua setelah Villa Tianjian. Namun, tampaknya yang terkuat adalah alam mendalam raja, dan bahkan alam mendalam raja ini hanya dapat bertahan hidup 2 atau 3 orang. Tempat inferior ini adalah, lagi pula, tempat yang tercela. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Muda membiarkan kami berdua datang ke sini untuk masalah sepele seperti itu. Berhentilah mengeluh. Pria tua berbaju ungu berkata dengan tegas, Tuan Muda telah menjelaskan bahwa wanita bernama Xia Qingyue sangat penting baginya.
Jika bukan karena kemacetan kekuatan sihir yang tiba-tiba melonggar, dia harus segera mengasingkan diri. Tuan muda pasti akan melakukannya. Dia juga siap untuk mengambil tindakan secara pribadi, yang menunjukkan betapa seriusnya Tuan muda menangani masalah ini, dan misi ini jauh dari semudah yang Anda bayangkan. Lelaki tua berwajah ungu itu menjadi serius. Tuan muda hanya mengatakan bahwa Xia Qingyue berusia 22 tahun, tetapi dia terlihat seperti baru berusia 16 atau 17 tahun tua. Dia disebut wanita tercantik di Blue Wind. Selain itu, kita tidak tahu apa-apa lagi. 2 atau 3.000 murid Frozen Cloud Asgard semuanya dikatakan cantik dan harum. Jika mereka bersikeras tidak memberitahu yang mana adalah Xia Qingyue, mereka harus membedakannya. Tapi itu cukup sulit, dan Tuan muda dengan tegas mengatakan bahwa Xia Qingyue harus hidup, dan yang terbaik adalah tidak terluka. Jika Xia Qingyue meninggal, kita harus kembali dengan kepala tegak. Sebelum memastikan yang mana Xia Qingyue, kita tidak bisa mengambil tindakan keras terhadap murid perempuan manapun dan menahan diri dalam mengambil tindakan. Hahaha, lelaki berbaju hijau itu tertawa terbahak-bahak. Kalau harimau menyerang serigala, masih ada resikonya. Kalau harimau memburu domba, apakah masih ada kemungkinan jatuh? Mulai dari yang lebih tua dan gabungkan para penguasa istana, para tetua membunuh mereka satu persatu dan memaksa Xia Qingyue untuk melompat keluar sendiri. Ini sangat sederhana. Jika tidak berhasil, cukup pukul mereka semua hingga pingsan dan bawa mereka semua kembali. 3.000 keindahan es, Tuan muda akan sangat senang saat melihatnya. Omong-omong, dikatakan bahwa pasukan Kekaisaran Phoenix Suci berjarak kurang dari 1.000 mil jauhnya dari kota Kekaisaran Angin Biru. Diperkirakan dalam beberapa bulan, kerajaan Angin Biru akan hancur total. Hei, aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang salah dengan kerajaan Phoenix Suci. Anda sangat ingin menaklukkan negara kecil dengan status rendah dan kekurangan sumber daya ini, tetapi malah menandatangani perjanjian tidak ada perang dengan 5 negara lainnya. Apakah karena Anda ditampar wajah Blue Wind di turnamen ranking 7 kerajaan, jadi kamu sangat marah? Ini bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Lelaki tua berbaju ungu itu menyeka wajahnya. Tiba-tiba, wajahnya ditutupi oleh lapisan kabut putih. Istana awan beku berada dalam jarak 500 mil di depan. Mari kita mulai. Ayo ambil tindakan. Sekali lagi, cobalah untuk tidak mengungkapkan identitas Anda sebanyak mungkin. Ini juga perintah Tuan muda. Ya, semua pengikut di belakangnya merespons, dan kemudian mereka semua mengulurkan tangan untuk menyeka wajah mereka, menutupi wajah mereka dengan energi misterius. Pria di Xingyi juga menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi jijik, "Saya harap istana abadi awan beku ini dapat memberi saya kejutan, bahkan jika ia mengorbankan sejumlah harta untuk mengacak-acak pakaian saya, jika tidak maka akan terlalu membosankan." Petik 2. Sebelum suara itu turun, 12 orang terbang, menunjuk langsung ke lokasi Frozen Cloud Asgard, dan segera menghilang ke lautan salju yang luas. Bab 602, suara pecah yang jelas, keras dan memekakkan telinga terdengar, hampir menyebar ke seluruh Villa Tianjian. Semua murid pedang surgawi dan bahkan para tetua yang sedang berlatih pedang mereka tanpa sadar menutup telinga mereka, dengan putus asa menekan perasaan tidak nyaman yang menembus jiwa mereka, dan pada saat yang sama melihat ke sumber suara dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Balai leluhur Tianjian terletak di inti Villa Tianjian, bisa dikatakan sebagai tempat paling suci di seluruh Villa Tianjian. Mengikuti deru langkah kaki, pintu istana leluhur dibuka. Ling Yuefeng melangkah ke istana leluhur dan segera melihat Ling Tiani, yang jelas-jelas sedang mundur, berdiri di samping platform batu giok di sisi kanan istana leluhur. "Yuefeng, kamu di sini." Ling Tiani tidak menoleh ke belakang, masih diam-diam menatap platform batu giok di depannya. "Ayah, apa yang terjadi?" Ling Yuefeng berjalan cepat. Suara aneh tadi bukanlah hal yang aneh, dan sumber suaranya ada di sini. Sekarang setelah dia melihat ayahnya, yang telah mengasingkan diri selama setahun, muncul di sini, dia tahu bahwa segalanya mungkin lebih rumit dari yang diharapkan. Begitu dia menyelesaikan suaranya, matanya tiba-tiba tertuju pada platform batu giok yang menghadap Ling Tiani. Sejak dia bisa mengingatnya, ada batu biru es sepanjang 1 kaki di platform batu giok ini. Manik giok ini memiliki tidak bernafas, satu-satunya perbedaan adalah ia juga mengeluarkan cahaya biru es yang samar di malam hari. Saya mengetahui dari Ling Tiani bahwa manik giok ini disebut Bingyin Gelais, dan merupakan hadiah dari nenek moyang Bingyun,
Mu Bingyun kepada nenek moyang Tianjian Villa ribuan tahun yang lalu ketika Tianjian Villa pertama kali dibangun. Mengenai fungsinya, Ling Tianyi tidak memberitahunya, dan dia tidak pernah mengingatnya. Namun kini, Ice Song Glass tersebut sudah tidak ada lagi, digantikan oleh tumpukan pecahan yang terlihat seperti kristal es yang menutupi platform batu giok. Apakah karena Ice Song Glass rusak? Kata Ling Yuefeng, jika hanya satu manik giok yang pecah, bahkan jika itu adalah peninggalan leluhur, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, Ling Tianyi tidak ragu-ragu untuk menerobos, dan wajahnya sangat serius. Dia tahu bahwa masalahnya sama sekali tidak sesederhana itu. Aduh, Ling Tianyi menghela nafas berat dan berkata, sesuatu yang besar telah terjadi pada Frozen Cloud Asgard, sebuah bencana yang dapat menghancurkan istana. Apa? Alis Ling Yuefeng melonjak tajam. Ling Tianyi berkata perlahan, Ice Song Glass, ini diberikan kepada nenek moyang pedang surgawi kita oleh nenek moyang Bingyun, Mu Bingyun ribuan tahun yang lalu, tapi maknanya jelas bukan sekedar hadiah. Saat itu, nenek moyang Bingyun, Mu Bingyun memberikannya kepada kita nenek moyang pedang surgawi. Ketika leluhur Yun Mu Bingyun menyerahkannya kepada leluhur pedang surgawi kita, dia mengatakan ini, ribuan tahun dari sekarang, istana abadi awan beku pasti akan menghadapi bencana. Ketika glasir lagu es ini pecah, ia akan menjadi beku Cloud Immortal Palace. Ketika bencana besar datang, leluhur Bingyun berharap ketika hari ini tiba, Villa Tianjian kita dapat membantu. Kata Ling Yuefeng. Ling Tian mengangguk, itu benar. Ice Song Glass, ini terhubung dengan aura dengan formasi pelindung terakhir dari Frozen Cloud Asgard, tirai Dewi Es dan Salju. Formasi penjaga terlarang hanya akan diaktifkan ketika Frozen Cloud Immortal Palace terpaksa berada dalam situasi yang benar-benar putus asa. Setelah Ice Song Glass pecah dan mengeluarkan erangan panjang, itu berarti tirai Dewi Es dan Salju telah terbuka. Dalam 7 hari berikutnya, Frozen Cloud Immortal Istana akan berada di bawah perlindungan tirai Dewi Es dan Salju. Saat itu, Frozen Cloud Asgard berharap jika hari ini tiba, Villa Tianjian dapat dibuka dalam waktu 7 hari. Bantuan dari dalam 7 hari. Ekspresi rumit muncul di wajah Ling Yuefeng. Jika kamu bisa membuat Frozen Cloud Asgard putus asa, maka lawannya pasti sangat kuat. Mungkin dia akan menjadi sosok setingkat penguasa. Leluhur Bingyun dan leluhurku Tianjian itu adalah tahta tingkat tinggi pada awalnya, dan formasi pelindung yang dia dirikan berada di tingkat tertinggi alam mendalam raja. Jika itu benar-benar menghadapi musuh tingkat tuan, itu akan rentan, apalagi penjaga 7 hari. Bahkan jika kita datang untuk membantu sekarang, akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapai Frozen Cloud Asgard. Mustahil untuk tiba tepat waktu, kan? Terlebih lagi, situasi saat ini di Blue Wind Kingdom. Tidak, sebelum Ling Yuefeng selesai berbicara, Ling Tianyi menyela, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, mengapa aku begitu ragu? Ling Tianyi tetap diam untuk waktu yang lama, kemudian dia berbalik dan menghadap Ling Yuefeng. Yuefeng, mengenai beberapa hal tentang Frozen Cloud Asgard, awalnya aku ingin memberitahumu sebelum hidupku mendekat, tapi Frozen Cloud Asgard sehari bencana besar telah tiba, dan itu melibatkan apa yang dipercayakan nenek moyang Bingyun saat itu. Anda adalah pemilik Tianjian Manor, dan keputusan tentang apa yang harus dilakukan terserah Anda, jadi hal ini harus didiskusikan dengan Anda sekarang. Petik 2. Apakah Frozen Cloud Asgard memiliki rahasia yang tidak diketahui dunia? Melihat ekspresi serius Ling Tianyi, Ling Yuefeng berkata dengan sungguh-sungguh. Yang memiliki rahasianya bukanlah Frozen Cloud Asgard, tapi leluhurnya, Mu Bingyun. Ling Tianyi berkata perlahan, Frozen Cloud Asgard akan benar-benar aman dalam 7 hari ke depan. Karena dulunya, tirai dari Dewi Es dan Salju dibuka, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghancurkannya. Bahkan jika 4 tempat suci di Tanah Suci, Istana Laut Tertinggi, Istana Matahari dan Bulan, dan wilayah pedang surgawi yang perkasa bergabung, ada sama sekali tidak ada peluang untuk memecahkannya. Apa? Ling Yuefeng terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Kaisar Suci, Kaisar Laut, Penguasa Surgawi, dan Master Pedang bekerja sama dan mencoba yang terbaik, tidak akan ada cara untuk melakukannya, membangun formasi mendalam yang begitu kuat. Leluhur Bingyun sebagai orang tahta tingkat tinggi, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Mungkinkah dengan bantuan harta yang sangat kuat? Ling Tianyi menggelengkan kepalanya lagi,
mengangkat kepalanya sedikit, dan ekspresinya menunjukkan kekaguman yang sepenuhnya tidak disadari. Salah. Kekuatan leluhur Bingyun, Mu Bingyun, jauh melampaui apa yang Anda dan dunia ketahui. Seperti Ling Yuefeng, ribuan tahun yang lalu, sebelum Villa Pedang Surgawi kita dibangun, Istana Abadi Awan Beku sudah ada. Pada saat itu, nenek moyang pedang surgawi kita berenang melintasi Blue Wind, menantang semua master di Blue Wind, dan tidak pernah kalah. Nanti, saya tidak sengaja mengetahui bahwa Istana Abadi Awan Beku karena keberadaan istana tersebut, dia pergi untuk menantang Mu Bingyun, penguasa Istana Bingyun. Nenek moyang mengira tidak ada ketegangan dalam pertempuran tersebut, namun dia kalah dari Mu Bingyun. Apa yang diketahui oleh mereka yang telah mendengar tentang apa yang terjadi saat itu adalah bahwa nenek moyang kita bertarung dengan nenek moyang Bingyun untuk waktu yang lama dan dikalahkan, tetapi situasi sebenarnya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita adalah dia dikalahkan oleh Mu Bingyun dengan satu gerakan. Ini, karena terkejut, pupil Ling Yuefeng menyusut tak terkendali untuk sesaat. Wilayah es dan salju tidak disebut kawasan es dan salju. Karena hampir tidak ada hujan atau salju di sana, hanya kehancuran yang tiada habisnya dan cuaca dingin yang parah. Namun 1000 tahun yang lalu, terjadi hujan salju lebat selama 7 hari 7 malam. Sejak saat itu, tertutup salju sejauh ribuan mil, dan kemudian ada Istana Abadi Bingyun, apa yang ditinggalkan nenek moyang kita, hujan salju lebat selama 7 hari 7 malam itu disebabkan oleh Mu Bingyun. Ling Yuefeng, kekuatan leluhur Bingyun Mu Bingyun sungguh tak terduga. Uraian yang ditinggalkan oleh leluhur adalah bahwa kekuatan Mu Bingyun berada pada tingkat yang tidak dapat dia pahami. Dan inilah semua leluhur yang bersumpah kepada leluhur Bingyun bahwa mereka tidak akan pernah rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Ini karena nenek moyang Bingyun mendirikan Frozen Cloud Asgard dengan tujuan awal untuk menyelamatkan beberapa wanita tunawisma yang tragis dan tidak ingin dunia memperhatikan keberadaan mereka. Petik 2. Otak Ling Yuefeng Linglung. Villa Tianjian adalah kekuatan terbesar di Aoran Changfeng. Ribuan tahun yang lalu, Ao Jian Tianxia, leluhur yang mendirikan Tianjian Villa, tak tertandingi dan diakui sebagai orang terkuat di Blue Wind, hanya penerus langsung di dalam villa yang tahu bahwa dia telah kalah dari leluhur Bingyun, Mu Bingyun. Tapi itu hanya masalah kekalahan. Namun ia tidak pernah membayangkan nenek moyang Bingyun, Mu Bingyun, akan menjadi eksistensi yang begitu menakutkan saat itu. Mengalahkan leluhur Tianjian dengan satu gerakan. Jika dia punya ambisi, bagaimana Tianjian Villa bisa mendominasi Blue Wind selama ribuan tahun? Dari mana asal-usul nenek moyang Bingyun? Mungkinkah mereka berasal dari 4 tanah suci sama seperti nenek moyang kita? Ling Yuefeng bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kekuatan seperti itu hanya bisa datang dari 4 tanah suci. Tidak, Ling Tiani masih menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu asal-usulnya, bahkan nenek moyang kita. Bukan hanya bangsanya, tapi juga keterampilan misterius yang dia gunakan saat itu. Keterampilan ilahi ujung beku sangat kuat, tapi belum pernah ada yang pernah mendengarnya. Apalagi nenek moyang kita, bahkan saat ini, tidak ada seorang pun di 4 tanah suci yang tahu dari mana seni ilahi ujung beku berasal. Teknik pedang surgawi perkasa, yang kami praktikkan di Villa Tianjian berasal dari domain pedang surgawi perkasa. Nenek moyang kita mengatakan bahwa kekuatan, teknik ilahi ujung beku, leluhur Bingyun jauh lebih kuat daripada teknik pedang surgawi perkasa. Tidak ada bedanya, ini adalah inti seni misterius dari 4 tanah suci. Jika seni misterius mencapai tingkat seperti itu membutuhkan setidaknya ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun fondasi dan warisan. Tetapi, Frozen and Divine, milik Mu Bingyun seni, seolah-olah jatuh dari langit. Bahkan jika kita melihat sejarah ribuan tahun, tidak pernah ada jejak sedikit pun. Dan karena level Frozen and Divine Art terlalu tinggi, murid perempuan yang dimiliki Mu Bingyun pada saat itu semuanya sangat berkualitas, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa menguasainya. Jadi Mu Bingyun menciptakan Frozen Cloud Art. Meskipun Bingyun Jue lebih lemah dari seni ilahi ujung beku, ini jelas merupakan seni misterius yang unggul di Blue Wind dan bahkan seluruh benua Tianxuan, dan Mu Bingyun hanya membutuhkan 7 hari untuk menciptakan seni misterius ini. Petik 2. Ling Yuefeng terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata dengan bingung, jika leluhur Bingyun benar-benar kuat, dan bahkan mungkin dekat dengan alam tetua di Tanah Suci, lalu mengapa dia, apakah umurmu begitu pendek? Jika begitu,
Begitu kamu mencapai keadaan itu, bukankah kamu seharusnya memiliki umur ribuan tahun? Ling Tianyi menutup matanya, tidak ada yang mengetahui hal ini. Menurut Frozen Cloud Asgard, nenek moyang Bing Yun meninggal dunia di kuil ujung beku di istana. Nenek moyang yang mengetahui tingkat kekuatanmu Bing Yun pergi ke Frozen Cloud Asgard di orang. Setelah mengkonfirmasi masalah ini, kami mengetahui bahwa Mu Bingyun menyebar ke dalam kabut es dan menghilang di kuil ujung beku, tidak meninggalkan siapapun. Yang tertinggal hanyalah beberapa kata yang tertinggal. Karena tidak ada jenazah yang terlihat, nenek moyang kita selalu curiga bahwa Mu Bingyun tidak meninggal, tapi kaca Bingyun Glaze yang dia tinggalkan kepada nenek moyang kita juga berarti dia memang tidak akan bisa melindungi Frozen Cloud Asgard di masa depan, dan dia tidak akan ada lagi di dunia. Kemungkinan dunia ini. Oleh karena itu, apakah Mu Bingyun hidup atau mati, leluhurku tidak dapat sepenuhnya menenangkan pikirannya sampai dia meninggal. Tetapi 1000 tahun telah berlalu, dan tidak ada jejak Mu Bingyun di dunia. Dia pasti sudah meninggal. Dia memberikan leluhur kita Bingyun Liuli kepada kita. Dia pasti menyadari bahwa hidupnya semakin dekat, jika tidak, dengan kemampuannya, dia pasti sudah meninggal. Bagaimana kita bisa meminta pemiliknya meminta bantuan ke Villa Tianjian? Setelah kematian leluhur Frozen Cloud, tujuan awal dari Frozen Cloud Asgard telah berubah. Ketika leluhur Frozen Cloud mendirikan Frozen Cloud Asgard, dia hanya menerima beberapa wanita yang tidak berdaya. Namun meskipun Mu Bingyun sudah tiada dari Frozen Cloud Immortal Istana, kekuatan Bingyun Jue masih membuat reputasinya tumbuh, dan murid-murid baru secara bertahap tidak lagi menganggap kesepian dan ketidakberdayaan sebagai satu-satunya kriteria mereka, tetapi menjadi semakin ketat dari setiap generasi, hingga pada akhirnya, kualifikasi dan penampilan menjadi yang utama, kondisi. Petik 2. Perubahan ini bisa dimengerti. Ling Yuefeng berkata, semua wanita di Frozen Cloud Asgard rentan untuk didambakan dan diintimidasi, jadi apa yang harus mereka lakukan adalah membuat kekuatan mereka secara keseluruhan lebih kuat. Hanya dengan cara ini semua orang di Istana Abadi bisa dilindungi. Kamu benar, Ling Tianyi berkata perlahan, perubahan terus-menerus juga membuat Frozen Cloud Asgard saat ini bukan lagi Frozen Cloud Asgard yang nenek moyang kita kenal 1000 tahun yang lalu. Namun, sebelum nenek moyang kita meninggal, mereka meminta menyimpan glasir lagu es ini di istana leluhur hingga hancur berarti para leluhur sangat mementingkan dan menepati janji yang dibuat saat itu. Sekarang, nasib Blue Wind akan segera berakhir, dan Frozen Cloud Asgard sedang menghadapi bencana saat ini. Haruskah kita terus menutup desa dan mengabaikan urusan luar negeri, atau haruskah kita menuruti janji nenek moyang kita dan mengulurkan tangan membantu ke Frozen Cloud Asgard? Yang pertama untuk melindungi fondasi berusia 1000 tahun agar tidak jatuh ke dalam kekacauan, ia akan kehilangan keyakinan dan moralitas. Yang terakhir adalah keyakinan dan moralitas, tetapi dapat menyebabkan bencana pada villa. Yue Feng, sebagai pemilik Villa Tianjian, terserah padamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Bersambung.